Yohanes Maria Vianney dalam novena yang ketiga hari ini sungguh-sungguh ditunjukkan pada kita wajah pribadi yang memiliki cinta sejati kepada sesama. Kita mengenal bagaimana hidup Yohanes Maria Vianney, dikatakan dalam doa nanti pada novena yang ketiga. Selama tahun-tahun terakhir engkau sama sekali tidak membicarakan hal lain apapun atau hidup untuk hal lain. Engkau mengorbankan dirimu hanya untuk sesamamu dengan menghibur, membebaskan, dan menguduskan mereka sekuat tenagamu. Kita tahu bahwa Yohanes Maria Vianney tekun untuk memberikan waktu berlama-lama 15-18 jam untuk membebaskan manusia dari segala dosa, memberikan penghiburan di dalam sakramen itu dan menguduskan mereka semua. Bentuk pengorbanan diri yang total dari hidup Yohanes Maria Vianney. Bahkan dikatakan amalmu mengilhami kami untuk lebih membesarkan kasih Allah, kasih yang lebih banyak terungkap dalam tindakan daripada dalam kata-kata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah, selamat petang berkah dalam. Selamat petang berkah dalam. Pada novena yang ketiga, mempersiapkan pesta nama paroki Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen, kita diajak bersama-sama merenungkan bagaimana menjadi pribadi yang penuh cinta sejati kepada sesama. 2 hari kemarin kita sudah diajak bagaimana menjadi pribadi yang mencintai Allah, dengan menjadi pribadi yang mengandalkan dan penuh kepercayaan pada Allah. Hari ini kita akan diingatkan bagaimana menjadi tanda kasih Allah, seperti Musa yang menampakkan cahaya Allah, kewibawaan Allah, sehingga kita pun diharapkan setiap kali bertemu dengan Allah, memandang Allah, akan mendapatkan yang namanya cahaya Allah di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi wajah-wajah kasih Allah di dalam hidup ini, terutama kasih Allah kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, inilah yang dikatakan harta surgawi. Orang-orang yang mewartakan kasih Allah di dalam hidupnya, kasih yang sejati kepada sesama. Perayaan Ekaristi hari ini kita ungkapkan sebagai doa kasih kita untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, terutama yang hari ini masuk di dalam ruang ICU, Bapak Yohanes Mariono, dan juga Bapak Hari Sulistiono, agar Allah berkenan menyembuhkan mereka, mengulurkan tangannya, memulihkan hidup mereka, menyelamatkan hidup dan jiwa mereka, agar mereka terbebas dari wabah COVID Corona ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau melihat dan mendengarkan tadi kisah Musa di Gunung Sinai yang masuk ke rumah atau masuk ke kemah Allah, lalu berjumpa dengan Allah face to face. Lalu ketika dia keluar dari kemah itu, wajahnya menjadi bercahaya, bahkan bukan hanya wajahnya, kulitnya pun. Maka dia harus menyelubungi tubuhnya dan wajahnya itu supaya orang Israel bisa melihat dengan baik, supaya tidak lalu tersilokan. Ini adalah gambaran bagaimana Musa memiliki wajah kewibawaan Allah setelah dia berjumpa dengan Allah. Pengalaman perjumpaan dengan Allah menjadikan seseorang yang sungguh berjumpa, punya relasi yang dalam, bisa memancarkan, bukan hanya memantulkan, tetapi memancarkan wajah kewibawaan Allah di hadapan orang-orang yang dijumpainya. Setiap minggu, setiap hari, kita entah berdoa, bertatap muka dengan Allah, merayakan Ekaristi. Harapannya wajah kita itu lalu menunjukkan wajah Allah. Wajah yang semacam apa? Mungkin kalau kewibawaan Allah kita masih jauh, tetapi wajah kasih Allah masih memungkinkan untuk kita bentuk, untuk kita tampilkan, kita tampakkan di dalam hidup kita sehari-hari, sebagaimana ditunjukkan oleh Musa. Dan Yohanes Maria Vianney dalam novena yang ketiga hari ini sungguh-sungguh ditunjukkan pada kita wajah pribadi yang memiliki cinta sejati kepada sesama. Kita mengenal bagaimana hidup Yohanes Maria Vianney, dikatakan dalam doa nanti pada novena yang ketiga. Selama tahun-tahun terakhir engkau sama sekali tidak membicarakan hal lain apapun atau hidup untuk hal lain. Engkau mengorbankan dirimu hanya untuk sesamamu dengan menghibur, membebaskan, dan menguduskan mereka sekuat tenagamu. Kita tahu bahwa Yohanes Maria Vianney tekun untuk memberikan waktu berlama-lama 15-18 jam
untuk membebaskan manusia dari segala dosa, memberikan penghiburan di dalam sakramen itu dan menguduskan mereka semua. Bentuk pengorbanan diri yang total dari hidup Yohanes Maria Vianney. Bahkan dikatakan amalmu mengilhami kami untuk lebih membesarkan kasih Allah, kasih yang lebih banyak terungkap dalam tindakan daripada dalam kata-kata. Dalam khotbah-khotbahnya, Yohanes Maria Vianney pun terinspirasi banyak orang kudus, bahkan dia menjadi pribadi yang melakukan apa yang dikatakan dalam khotbahnya itu. Dia memberikan hidupnya, mengorbankan dirinya. Salah satu khotbahnya yang terkenal ketika dia mengutip hidup Santo Carolus Borromeus. Seorang kudus besar, Santo Carolus Borromeus, mempunyai sebuah tempat tidur indah. Seorang kardinal dalam kamarnya, ada kamar tidur kardinal yang begitu megah. Tempat tidur ini dapat dilihat semua orang. Tetapi di samping itu ia mempunyai satu tempat tidur lain yang tak dapat dilihat siapapun, terbuat dari kayu kasar, dan justru itulah yang ia pergunakan untuk tidur setiap malamnya. Dia lebih menghindari kenyamanan dan lebih menghormati raga sebagai bentuk pemberian dirinya. Lalu apa yang dilakukan Carolus Borromeus pada sesama? Ketika dalam sebuah ruangan orang berjumpa dengan dia dan ada satu penghangat, dia akan lebih menghindar di tempat dari perapian penghangat itu dan membiarkan orang lain untuk lebih hangat dekat dengan perapian itu. Hal sederhana kecil tetapi menjadi sebuah bentuk pemberian diri, bentuk ungkapan kasih. Dan ini ditunjukkan oleh Yohanes Maria Vianney di dalam khotbah-khotbahnya, dan dilakukan Yohanes Maria Vianney bagaimana pengorbanan dirinya untuk sesamanya. Sehingga Yohanes Maria Vianney menjadi wajah kasih Yesus yang tampak dalam pengampunan, tampak dalam kerahimannya, tampak di dalam mendengarkan dengan penuh kasih orang-orang yang datang kepadanya dan berikan penghiburan serta pengudusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Yohanes Maria Vianney dalam refleksinya mengenai hidup imamat dikatakan bahwa imamat adalah pemberian diri totalitas kepada Allah dan pada sesama. Bentuk sebuah pengorbanan. Hidup menjadi imam adalah memberikan dirinya untuk sesama. Inilah yang ditampakkan oleh Yohanes Maria Vianney di dalam hidupnya. Bentuk cinta yang sejati. Dalam hidup keluarga, seorang ayah bisa menjadikan dirinya, hidupnya, wajah kasih Allah kalau dia memberikan seluruh hidupnya pada keluarga. Dalam bekerja, dalam melayani keluarga dan melayani gereja. Seorang ibu juga demikian, seorang anak juga bisa demikian. Bisa menjadi tanda cinta kasihnya yang besar ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam belajar itu dia bukan hanya untuk dirinya, berlelah-lelah mengorbankan waktu untuk bermain game hanya untuk belajar. Karena apa? Dia mau memberikan kesukaan, kegembiraan, sukacita bagi orang yang dicintainya, entah keluarga, lalu dia mau menunjukkan betapa kasih Allah tidak sia-sia di dalam dirinya. Maka ini adalah sebuah tanda kasih yang sederhana bagi orang lain. Inilah yang dapat kita tunjukkan. Kalau saya berjumpa setiap hari dengan Allah, apakah muka saya, wajah saya itu akan menampakkan wajah kasih Allah seperti Musa dan seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes Maria Vianney, menjadi cinta sejati kepada sesama, karena hidup saya dan Anda diciptakan oleh Allah untuk menjadi tanda kasih Allah yang sejati kepada orang lain. Dimuliakanlah Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita doakan doa novena hari ketiga untuk cinta sejati kepada sesama. Mari kita berdoa bersama. Santo Yohanes Maria Vianney, karena cintamu kepada Allah, engkau menunjukkan amal yang besar terhadap sesamamu. Engkau tidak dapat berkhotbah tentang kasih Allah tanpa belinangan air mata cinta. Selama tahun-tahun terakhir, engkau sama sekali tidak membicarakan hal lain apapun atau hidup untuk hal lain. Engkau mengorbankan dirimu hanya untuk sesamamu dengan menghibur, membebaskan, dan menguduskan mereka sekuat tenagamu. Amalmu mengilhami kami untuk lebih membesarkan kasih Allah, kasih yang lebih banyak terungkap dalam tindakan-tindakan daripada dalam kata-kata. Bantulah kami untuk mengasihi sesama kami dengan murah hati, seperti Kristus sendiri mengasihi semua umat-Nya. Imam Kudus dari Ars, kami percaya dan berharap penuh akan perantaraan doamu. Kami mendoakan novena ini khususnya untuk bertumbuh kembang dan keselamatan seluruh umat gereja paroki Kebumen. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita doakan doa rumus umum dari novena kita. Halaman 2. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Besar dan penuh belas kasih, Engkaulah yang telah membuat Yohanes Maria Vianney begitu mengagumkan dalam semangat karya pastoralnya dan begitu dalam cintanya yang tetap kepada pertobatan. Kami mohon kepadamu, karuniakanlah rahmat-Mu kepada kami, demi teladan hidup dan campur tangan Yesus Putramu, untuk memenangkan bagi Kristus jiwa-jiwa saudara-saudara kami seiman, dan untuk meraih kemuliaan yang kekal bersama mereka. Santo Yohanes Maria Vianney, pekerja yang tiada duanya di lahan pelayanan yang dipercayakan kepadamu, perolehkanlah untuk gereja ini perwujudan dari kerinduan Yesus. Dia yang bersabda, tuaian berlimpah tapi pekerja sedikit. Mohonkanlah kepada Sang Empunya tuaian untuk mengirimkan pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Santo Yohanes Maria Vianney yang kudus, doakanlah para imam dan calon imam. Semoga keteladanan dan doamu melipat gandakan panggilan-panggilan sejati kepada hidup imamat. Semoga Roh Kudus mengaruniakan penerus-penerus teladanmu. Kiranya Roh Kudus selalu pula mengaruniakan orang-orang kudus kepada kami, untuk menjadi pendoa dan penolong kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Setelah Ekaristi ini pada jam 7 malam, kita akan masih bersama-sama melaksanakan Rosario bersama, terbuka untuk seluruh umat paroki, selain umat lingkungan 3 dan Legio Maria. Anda bisa bergabung bersama dalam link Zoom meeting yang sudah dibagikan oleh para ketua lingkungan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita, pekerjaan kita, karya kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.